Itu pasti mahal ya, Ica? Boleh kita ucapkan bersama-sama? Itu pasti mahal ya, Ica? Pernah dengar nih sebelumnya? Belum. Siapa itu Ica? Oke, sebelum Ibu punya pertanyaan, let me explain myself. Jadi di sini ini adalah sebuah komentar yang beredar di internet dan ini tuh sangat banyak digunakan. Penggunaan itu adalah ketika ada seseorang yang flexing atau ada benda-benda yang luxurious gitu, yang prestigious. Orang-orang biasanya komentar seperti ini, itu pasti mahal ya, Ica? Kok mesti namanya pakai Ica? Nggak misalkan namanya siapa, Yanti, Munaro gitu. Saya senang nih, murid di sini antusiastik ya. Saya boleh tepuk tangan. Jadi pertanyaannya adalah siapa Ica ini, ya kan? Ica ini berasal dari sebuah drama India yang ada ratusan episode, judulnya adalah Utaran. Nah, ini adalah salah satu scene yang viral banget karena Utaran ini didubbing ke dalam bahasa Indonesia. Ada salah satu scene di mana ada conversation antara Ica dan teman-temannya. There you go. Itu pasti mahal ya, Ica. Pertanyaannya adalah, Ica ini siapa kan? Tapi belum terjawab. Jadi Ica ini adalah anak seorang pembantu di India yang dimana dia tuh hidup di rumah majikannya. Rumahnya tuh bagus, orang kaya. Tapi dia ngaku-ngaku kalau itu rumah dia. Dia adalah anak orang kaya gitu. Padahal dia adalah anak pembantu yang sebenarnya cuman numpang tinggal di situ menemani ibunya. Kenapa dia harus pura-pura? Itu social pressure. Karena Ica ini adalah lawannya Tapasya. Oh, Gitu. Mama tahu Tapasya? nggak tahu Tapasya. Tapasya itu adalah Tapasya ya. Tapasya Kebinaria. Tamasya itu. Jadi Tapasya itu adalah anak bos ibunya. Oh. Jadi dia nggak mau kalah sama Tapasya, sehingga Ica di sini berpura-pura jadi anak orang kaya gitu. Padahal semua yang dipakai itu adalah harta benda ibu dari Tapasya. Ya harta Tapasya juga sih kalau nggak ada prenup ya. Cuman nggak tahu dia ada pre-marriage arrangement atau enggak. Jadi karena dia merasa malu sebagai anak ART, dia Kenapa berpura-pura. dia mesti malu sama ibunya? Berarti ada juga suka malu ya sama mama ya? Saya nggak ada hubungannya sama Ica, kebetulan. Ya tapi nggak baik juga kalau dia malu ibunya sebagai ART. Betul, tapi semua perasaan orang valid. Cuman yang tidak valid adalah gimana cara kita bereaksi kan. Nah ini adalah reaksi yang salah, berpura-pura untuk mendapatkan teman. Anehnya di sini yang dipamerin adalah sebuah penghapus. Nah iya. Gak tahu kenapa penghapus yang jadi pamer, mungkin Penghapus yang mahal kali. mungkin dia penghapus program pemerintah yang buruk. Itu pasti mahal ya, Ica? Boleh kita ucapkan bersama-sama? Itu pasti mahal ya, Ica? Pernah dengar nih sebelumnya? Belum. Siapa itu Ica? Oke, sebelum Ibu punya pertanyaan, let me explain myself. Jadi di sini ini adalah sebuah komentar yang beredar di internet dan ini tuh sangat banyak digunakan. Penggunaan itu adalah ketika ada seseorang yang flexing atau ada benda-benda yang luxurious gitu, yang prestigious. Orang-orang biasanya komentar seperti ini, itu pasti mahal ya, Ica? Kok mesti namanya pakai Ica? Nggak misalkan namanya siapa, Yanti, Munaro gitu. Saya senang nih, murid di sini antusiastik ya. Saya boleh tepuk tangan. Jadi pertanyaannya adalah siapa Ica ini, ya kan? Ica ini berasal dari sebuah drama India yang ada ratusan episode, judulnya adalah Utaran. Nah, ini adalah salah satu scene yang viral banget karena Utaran ini didubbing ke dalam bahasa Indonesia. Ada salah satu scene di mana ada conversation antara Ica dan teman-temannya. There you go. Itu pasti mahal ya, Ica? Pertanyaannya adalah, Ica ini siapa kan? Tapi belum terjawab. Jadi Ica ini adalah anak seorang pembantu di India yang dimana dia tuh hidup di rumah majikannya. Rumahnya tuh bagus, orang kaya. Tapi dia ngaku-ngaku kalau itu rumah dia. Dia adalah anak orang kaya gitu. Padahal dia adalah anak pembantu yang sebenarnya cuman numpang tinggal di situ menemani ibunya. Kenapa dia harus pura-pura? Itu social pressure. Karena Ica ini adalah lawannya Tapasya. Oh, Gitu. Mama tahu Tapasya? nggak tahu Tapasya. Tapasya itu adalah Tapasya ya. Tapasya Kebinaria. Tamasya itu. Jadi Tapasya itu adalah anak bos ibunya. Oh. Jadi dia nggak mau kalah sama Tapasya, sehingga Ica di sini berpura-pura jadi anak orang kaya gitu. Padahal semua yang dipakai itu adalah harta benda ibu dari Tapasya. Ya harta Tapasya juga sih kalau nggak ada prenup ya. Cuman nggak tahu dia ada pre-marriage arrangement atau enggak. Jadi karena dia merasa malu sebagai anak ART, dia Kenapa berpura-pura. dia mesti malu sama ibunya? Berarti ada juga suka malu ya sama mama ya? Saya nggak ada hubungannya sama Ica, kebetulan. Ya tapi nggak baik juga kalau dia malu ibunya sebagai ART. Betul, tapi semua perasaan orang valid. Cuman yang tidak valid adalah gimana cara kita bereaksi kan. Nah ini adalah reaksi yang salah, berpura-pura untuk mendapatkan teman. Anehnya di sini yang dipamerin adalah sebuah penghapus. Nah iya. Gak tahu kenapa penghapus yang jadi pamer, mungkin Penghapus yang mahal kali. mungkin dia penghapus program pemerintah yang buruk. Teman-temanku kelahiran 90-an yang sudah tidak muda lagi, jujur tentunya teman-teman kita semua udah pada punya anak ya. Iya. Sedangkan kita di sini Nggak usah gitu. Itu tim kita satu aja udah punya anak. kita fosil-fosil di sini ini belum berkeluarga ya. Iya. Tapi makin kesini makin ribet nama anak-anak ya. Sekarang contoh, Cak, Axelso, espresso, Coffee Bean-nya bijinya. atau enggak Alprazolam. Tapi selain itu sekarang orang tuh makin aneh-aneh. Bukan cuma mama, papa, mami, papi. Ada lagi kayak Mami papski, mamski. Nah. Bila yang putus mamim. nah Oh iya mami papi, bener. Mamida. Karena namanya Idawati. Nyokap gue. Tapi banyak kayak gitu. Karena temen gue Iya. kalau misalnya nama mamanya misalnya kayak Stefani gitu ya, Mas Stef gitu. Iya aneh kan? Maksudnya ya you do you, cuman kayak gue kayak lucu aja menggelitik nih. Lama-lama makin berevolusi nggak ya? Kayak misalnya jadi
membran dan pulpa. Memshe dan Papski di papa. Memem dan Pomsmir. Itu jorok sih. Jujur kalau mau jorok mah pupuk mencret. Masa manggil lo nyokapnya mencret? Enggak. Mesolitikum sama Paleolitikum. Merbabu, Patagonia. Gunung, mendaki bapak ibunya. Emang lebih tradisional, Mandau dan Parang. Yang lebih fat friendly? Apa? Mesolitpo. Mesolipo fat injection sama protozoa. Kalau nyokapnya Bali, bokapnya Sunda, Oh, Matur Suksma sama Punten Pisan. Hay 7 personas en la familia. El padre es muy guapo y alto. Anjay, La Casa de Papel kalau nyari pengganti profesor, DM aja ya. Tahun 2018 gue sempat exchange ke luar negeri, terus kanan kiri gue tuh semua bisa bahasa Spanyol ya somehow. Jiwa FOMO ini nggak mungkin mau ketinggalan karena gue nggak suka banget kalau gue tuh nggak tahu sesuatu gitu. Kalau bisa gue tahu IPK bapak lo, gue juga pengen tahu sebenarnya. Dari semua turunan bahasa Roman, Spanyol nih yang paling mudah dipelajari karena vocabulary-nya tuh banyak yang familiar gitu. Udah gitu ternyata bahasa Spanyol itu adalah bahasa yang lebih banyak digunakan daripada bahasa Inggris. Makanya gue tuh pilih bahasa Spanyol buat dipelajarin. Queremos, hablamos Español contigo, ¿sí? Fase-fase awal buat belajar bahasa Spanyol gue tuh paling bingung nentuin gender benda-benda. Kayak ini meja nih cewek atau cowok. Lah mana saya tahu, saya kan nggak diundang ke baby showernya. Lagian udah masuk 2025, kita nggak boleh tahu gender assumption. Selain dari sisi la gramatica alias grammar, paling susah juga tuh pronunciation atau el pronunciación. Nggak tahu sih, gue nggak tahu. Pokoknya pronunciation atau pelafalan tuh susah banget nih. Kayak gue nih awal-awal tuh masih terbata-bata banget. Padahal mungkin gue pengennya homipet ya, bukan bata. 0708. Kalau lurus aja apa, senyor? Muy guapo y alto. Setelah lewat 4 bulan dengan penuh konsistensi, konsentrasi, kontrasi, dan kontrasepsi, diriku udah achieve strategic objective in learning Spanish nih, Kak. Lumayan lah ya, udah bisa nego KPI sama Dora nih sekarang. Nih, diriku udah attach documented proof sebagai alignment material nih ya. Yo soy creador digital. Me gusta Mikhail Bublé, Asap Rocky, Kehlan. ¿Qué te gusta comer? Comer. Me gusta la pizza, el taco. Taco ya. Tuh, gimana? Gue kayaknya sih next pengen casting jadi tante rambut palsu di Carita di Angel sih. Nah, yang barusan ngobrol sama gue ini adalah El Maestro Señor Cesar Cruz. Beliau ini bukan sembarang beliau karena beliau adalah native speaker bahasa Spanyol dari Kolombia. Beliau ini seorang pengajar di Lembaga Bahasa Internasional LBI di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Sebagai alumni FIB ini udah pasti gue rekomendasiin buat belajar di sini karena bahasa-bahasa yang lo pelajarin itu bisa dengan native speaker kayak Señor Cesar ini. LBI menyediakan kursus bahasa Belanda, Jepang, Rusia, Mandarin, Perancis, dan bahasa kalbu. Sastra kucing, enggak dong. Pokoknya ada banyak banget bahasa-bahasa, kalian bisa cek sendiri langsung di sosial medianya LBI. Menariknya, kita juga bisa ikut kelas hybrid. Dan mereka sering nyediain props buat belajar, jadi bener-bener gak ngebosenin. Dan pastinya ngebantu banget buat para tactile learner. Kalau aku sih taktik boomware, jadi gampang belajarnya. Thank you banget LBI, sekarang gue lebih pede nih mau baca biografinya Alfonso de Albuquerque. Muchas gracias, adios, buenas noches. Tebak surat bersama Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala Antum abidu nama abud. wala ana abidu Bidum ma ma'abattum. abattum wala Antum antum abidu abidun ma a'bud Lakum dinukum waliyadi. waliyadi. Oke, satu lagi ya, Lutfi ya. Satu lagi. Ini kalau tadi kan juz amma. Jus sama. Nah, ini di luar juz amma. Sebelum juz Sebelum 30 ya? Ah. 29 ke bawah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwa atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Oke, satu lagi, juz 31. Oke. Oh? Nggak ada dong. Mau satu lagi? Pak boleh satu lagi? Apa? Yang paling gampang aja ya. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Illalladzi na'amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq
Watawasobis. Sabar, sadaqallahul azim. Hai guys, jadi gue di brief sama Lutfi buat masukin yang bener-benernya doang. Gue udah janjian sama admin yang upload kalau gue bakal upload yang salahnya juga. Pokoknya konten ini nggak di-approve sama si Lutfi. Dan, tuh liat deh. Dia takut banget kayaknya gue upload yang salah. Pokoknya misi gue upload yang dia salah jawabnya. Let's go. Oke, Lutfi. Iya. Eh, Takut. Abi tanya ya. Mm-mm. Yang pertama, berapa rukun iman? 6 berarti Hansen 6. Kalau setelah takbiratul ihram, kan ada bacaan doanya itu sebelum Al-Fatihah itu. Namanya apa itu? Iftitah. Mbak Rifta. Iftitah ya ampun aku lupa. Aku lupa. Kapan perintah diwajibkannya sholat 5 waktu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad? A. Oh, A. Oh, aku minta pilihan gandanya. Yang pertama, saat Perang Badar, saat masuk ke kota Madinah. Yang C, saat Isra Mi'raj. Udah, sampai 3 aja. Ke Madinah. Isra Mi'raj. Satu lagi ya. Betul lagi. Siapa penulis terkini? Alexander Graham Bell. What? Sonic. Terakhir ya, Ya. Putri ya. Apa arti Fatona? Pintar. Iya nggak sih? Fatona tuh pintar kan? Sifat wajib rasul kan? Bener. Wise. Oh, wise. Oke. Bijaksana. Bijaksana. Kalau yang pintar apa ya, Wi? Smart.